Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Hani Inayati Indah akan menjelaskan tentang bank syariah. Yang pertama, fungsi bank syariah pada umumnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa lainnya. Dalam praktik pada mulanya, berdasar fungsi bank, telah dipilah jenis-jenis bank sebagai berikut. 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. BPR atau bank perkreditan rakyat. Untuk bank sentral sendiri yaitu bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Bank umum, bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. BPR, Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil pada tingkat kecamatan dan pedesaan. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka sesuai fungsinya, bank dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia. Bank Indonesia berasal dari The Javasche Bank NV yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. Pada tanggal 6 Desember 1951 dengan UU Nomor 24 Tahun 1951, The Javasche Bank dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Indonesia. Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama dengan bank lainnya seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI yang terdiri atas BNI Unit 1 sampai 5. BNI Unit 1 berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum, kemudian dijadikan bank sentral di Indonesia dengan UU Nomor 13 Tahun 1968. Lebih lanjut dikukuhkan lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, yakni status BI sebagai bank sentral. Tujuan BI sesuai UU BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kestabilan rupiah yaitu dikehendaki oleh BI sebagai berikut. 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. 2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang dapat diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Secara garis besar, tugas BI sesuai UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Bank Syariah. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara proses dalam melaksanakan usahanya. Pasal 2 UU menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 1 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) dalam unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
Akad-akad yang ada di dalam transaksi berbasis syariah dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama, akad wadiah, yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang dan pihak diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan barang atau uang. Yang kedua, akad mudharabah adalah penghimpun dana, yaitu akad kerjasama antara pihak pertama sebagai pemilik dana atau nasabah dan pihak kedua atau bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang ketiga, akad mudharabah dalam pembiayaan, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana. Yang keempat, akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akad terbagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang keenam, akad salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dalam pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang ketujuh, akad istihana, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual. Yang kedelapan, akad qard, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Yang kesembilan, akad ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa. Yang kesepuluh, akad ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Yang ke-11, akad hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Yang ke-12, akad kafalah, yaitu akad pemberian jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jasa. Yang ke-13, akad wakalah, yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa bank umum syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh: yang pertama, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; yang kedua, warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA atau Badan Hukum Asing secara kemitraan; dan yang ketiga, pemerintah daerah. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh: yang pertama, WNI atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI; yang kedua, pemerintah daerah; yang ketiga, dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2. Kegiatan usaha bank umum syariah menurut pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, himpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyawarah, atau akad lainnya. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lainnya. Yang kelima, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik atau akad lainnya. Yang keenam, melakukan pengambilan alihan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lainnya. Yang ketujuh, melakukan usaha kartu kredit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedelapan, membeli,
menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Antara lain akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah dan lain-lain. Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah. Yang keempat, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Kesimpulan, perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana. Perbankan dapat menjalankan fungsinya tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank. Di Indonesia, lembaga perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank BPR. Untuk Bank Umum terdiri dari bank milik sendiri, pemerintah maupun swasta, dan masih terbagi menjadi bank konvensional dan bank berdasarkan syariah atau bank syariah. Sekian materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.